Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila muallif hadzal kitab Syekh Ibnu Sayyidin Nas wa 'allamani wa ajazani Syekhina al-kiram Mu'allim Irwan Rasyidin Habatawi Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nash'ah kehidupan beliau, nash'atuhu kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya dan diwafatkan siapa abuhu bapaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya dan diwafatkan siapa abuhu bapaknya Kanjeng Nabi, siapa abuhu bapaknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa adapun itu hamlun dalam kandungan. Wakila dan dikatakan berarti ada pendapat lain. Walahu syahrani, dan itu tetap dalam kandungan. Syahrani adapun 2 bulan. Wakila dan dikatakan juga ada pendapat lain. Sab'atun 7 bulan dalam kandungan. Wakila dan ada pendapat lain. Wakila dan dikatakan mata wafat siapa abuhu bapaknya Kanjeng Nabi. Walahu dan itu tetap bagi Kanjeng Nabi. Sama niyatun adapun 8 wa isyruna dan 20. Apanya yang 28? Syahron bulannya. Walahu itu tetap bagi Kanjeng Nabi. Sama niyatun 8 wa isyruna 20, jadinya 28. 28 apanya? Syahron bulannya. Wa matat dan telah wafat siapa ummuhu ibunya Kanjeng Nabi. Wa matat dan telah wafat siapa ummuhu ibunya Kanjeng Nabi. Wa huwa yaitu meninggalnya, adapun yaitu itu ibnu arba'i sinina, itu ibnu arba'i sinina, ketika Nabi berumur 4 tahun. Itu ibnu arba'i sinina ketika Nabi berumur 4 tahun. Wakila dan ada pendapat yang lain juga. Wakila dan dikatakan siti sanawatin ketika Nabi berumur 6 tahun. Wakila dan ada pendapat lain. Apa pendapat lainnya? Siti sanawatin ketika Nabi berumur 6 tahun. Wa kafaluhu sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muttalib. Wa kafaluhu wa kafala dan
telah mengasuh, wa kafala dan telah mengasuhu akan kanjeng Nabi, wa kafala dan telah mengasuhu akan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengasuh? Siapa? Jadduhu, kakeknya. Siapa? Jadduhu, kakeknya. Abdul Muttalibi, yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Falamma, maka ketika balagho, sampai, sama ni sinina, 8 tahun, wasyahroini, 2 bulan, wa asyrota ayyamin, dan 10 hari. Jadi ketika kanjeng Nabi berumur samani sinin, 8 tahun, 2 bulan, 10 hari. Nah, ketika beliau berumur 8 tahun, 2 bulan, 10 hari, tuwfiya, maka diwafatkanlah. Tuwfiya, maka diwafatkan. Siapa? Jadduhu, kakeknya. Siapa? Jadduhu, kakeknya. Abdul Muttalibi, yakni Abdul Muttalib. Ya Allah, meninggal Abdul Muttalib. Fawaliyahu, fawaliya, maka diasuhlah hu akan kanjeng Nabi. Fawaliyahu, fawaliya, maka mengasuh. Fawaliyahu, fawaliya, maka mengasuhu akan kanjeng Nabi. Fawaliyahu, maka mengasuh. Maka waliya, mengasuhu akan kanjeng Nabi. Ya, tadi setelah Abdul Muthalib wafat, ada yang lanjut ngasuhin. Siapa? Ammuhu, pamannya. Pamannya kanjeng Nabi. Siapa pamannya kanjeng Nabi? Abu Thalibin, Abu Thalib. Walamma, dan ketika balagho, sampai umurnya kanjeng Nabi, maksudnya ya. Isnatai asyrota, 12. Isnatai asyrota, 12. Apanya? Sanatan, tahunnya, berarti umur 12 tahun. Wa syahraini, dan lebih 2 bulan. Wa asyarota ayyamin, lebih 10 hari. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, lebih 2 bulan, lebih 10 hari, kharaja, maka keluar siapa? Maulana Muhammad, ma'a ammihi, beserta pamannya Abi Thalibin, nyatanya Abu Thalib, ila Syami, ke negeri Syam. Ila Syami, ke negeri Syam. Falamma, maka ketika balago, sampai siapa? Kanjeng Nabi Busro, di negeri Busro. Falamma, maka ketika balago, sampai. Falamma balago, maka ketika sampai siapa? Kanjeng Nabi Busro, di daerah Busro. Ro'a, melihat hu akan kanjeng Nabi. Ro'a, melihat hu akan kanjeng Nabi. Siapa yang melihat kanjeng Nabi? Bahira. Bahira ini siapa? Ar-rahibu, seorang pendeta. Ar-rahibu, yang ini pendeta. Ar-rahibu, yang ini pendeta. Fa'arafahu bisifatihi, fa'arafa, maka mengenal. Fa'arafa, maka mengenal siapa? Ar-rahib. Fa'arafa, maka mengenal siapa? Ar-rahib. Fa'arafa, maka mengenal siapa? Ar-rahib, pendeta. Hu akan kanjeng Nabi. Bisifatihi, dengan sifatnya kanjeng Nabi. Bisifatihi, dengan sifatnya kanjeng Nabi. Faja'a, maka datang siapa? Rahib, hu akan kanjeng Nabi. Faja'a, maka mendatangi atau datang siapa? Rahib, pendeta, hu akan kanjeng Nabi. Wa akhodha,
dan mengambil siapa rohib, wa akhadha dan mengambil siapa pendeta, biyadihi dengan tangan, biyadihi dengan lengannya, lengan atau tangan, biyadihi dengan lengannya Kanjeng Nabi, biyadihi dengan lengannya Kanjeng Nabi. Wa qala dan telah berkata siapa rohib, wa qala dan telah berkata siapa rohib, pendeta tadi katakan, hadza adapun ini itu Rasulur Rabbil Alamina, utusan Tuhan semesta alam. Hadza adapun ini itu Rasulur Rabbil Alamina, utusan Tuhan semesta alam. Ya ba'athuhullahu, ya ba'athu mengutus hu akan Kanjeng Nabi. Siapa Allahu Allah. Ya ba'athuhullahu, ya ba'athu mengutus hu akan Kanjeng Nabi. Siapa Allahu Allah. Rahmatan dengan rahmat. Rahmatan dengan rahmat lil alamina untuk seluruh alam. Lil alamina untuk seluruh alam. Lalu seorang rahib itu melanjutkan perkataannya, innakum, ketahui sesungguhnya kalian, hina, innakum sesungguhnya kalian, hina akbaltum, ketika ketika kalian mendekati akan Kanjeng Nabi, hina akbaltum, ketika mendekati siapa kalian, hina ketika mendekati siapa kalian, minal aqobati dari rintangan, minal aqobati dari rintangan, atau minal aqobati dari yang ngalang-alangi, yang menghalangi, ya rintangan bisa ya, minal aqobati dari yang menghalangi, lam yabqa tidak akan menetap, apa hajarun batu, lam yabqa tidak akan menetap, lam yabqa tidak tetap, lam yabqa tidak menetap, bisa apa hajarun batu, wala syajarun dan juga pohon, wala syajarun dan tidak juga dengan pohon, wala syajarun dan tidak juga dengan pohon, wala syajarun dan tidak juga dengan pohon, illa kecuali kharra menyembah, terungkuk kharra menyembah, sajidan halnya dalam keadaan sujud, sajidan halnya dalam keadaan sujud, sajidan halnya dalam keadaan sujud, wala yasjudani dan tidaklah wala yasjudani dan tidaklah batu dan pohon itu bersujud, wala yasjudani dan tidaklah batu dan pohon itu bersujud, wala yasjudani dan tidaklah batu dan pohon itu bersujud, illa kecuali linabiyin terhadap Kanjeng Nabi, illa kecuali linabiyin terhadap Kanjeng Nabi. Allahumma sholli alaih. Lalu katanya rohib juga melanjutkan ke perkataannya, katanya rohib, wa inna dan sesungguhnya kita, wa inna dan sesungguhnya kita, najidu menemukan siapa kita, najidu menemukan siapa kita, hu akan Kanjeng Nabi, fi kutubina di dalam kitab-kitab kami, fi kutubina di dalam kitab-kitab kami, mausufan yang tersifati, mausufan yang tersifati. Wa ingdaman taqaddamana ma'rufan, wa ingdaman dan ketika seseorang taqaddama mendahului na akan kami, wa ingda dan ketika, wa ingdaman dan ketika ada seseorang, wa ingdaman ketika ada seseorang
taqaddama yang mendahului na akan kami, taqaddama yang mendahului na akan kami, itu ma'rufan dikenali, itu ma'rufan dikenali, atau ma'rufan itu kan sudah diketahui, itu ma'rufan sudah diketahui. Summa kemudian qala berkata rahib tersebut, qala telah berkata siapa rahib tersebut, li Abi Thalibin kepada Abu Thalib. Apa katanya rahib ke Abu Thalib? La in qadimta bihi Syama, la in qadimta jika engkau datang bihi dengan kanjeng Nabi Asyama akan negeri Syam. La in jika qadimta mendatangi siapa engkau bihi dengan kanjeng Nabi Asyama ke negeri Syam. La in jika qadimta mendatangi siapa engkau bihi bersama kanjeng Nabi, bihi dengan kanjeng Nabi Asyama ke negeri Syam. Layak tulannahul yahudu layak tulanna maka mereka akan membunuh. Layak tulanna maka mereka akan membunuh. Layak tulanna maka mereka akan membunuh hu akan kanjeng Nabi. Siapa? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Siapa al-Yahudu? Orang-orang Yahudi. Faraddahu maka membalas Faraddahu maka membalas siapa orang Yahudi. Faraddahu maka membalas siapa orang Yahudi. Faraddahu maka membalas siapa orang Yahudi. Faradda maka membalas siapa orang Yahudi. Hu akan kanjeng Nabi. Khaufan dengan rasa takut. Alaihi atas kanjeng Nabi minhum dari orang-orang Yahudi. Summa kemudian kharaja keluar siapa sallallahu alaihi wasallam. Summa kemudian kharaja keluar siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan saniyatan halnya untuk kedua kali. Marratan saniyatan halnya untuk kedua kali ila Syami ke negeri Syam. Jadi Sayyidina Muhammad ini pertama pergi ke Syam bertemu Bahira, setelah mendapat kabar dari seorang rahib nggak jadi pulang lagi. Nah, kemudian beliau berangkat lagi ke Syam untuk kedua kalinya. Ya, maratan saniyatan halnya kedua kali ila Syami ke negeri Syam. Kalau yang pertama itu sama pamannya Abu Thalib, kalau kedua ini ma'a Maisarata ghulami Khadijah radhiyallahu anha. Ma'a Maisarata ghulami Khadijah radhiyallahu anha. Untuk kedua kalinya beliau pergi ke Syam. Ma'a Maisarata ghulami Khadijah bersama Maisarah budaknya Sayyidah Khadijah. Ma'a Maisarata ghulami Khadijah bersama Maisarah budaknya Khadijah. Ma'a Maisarata ghulami Khadijah bersama Maisarah budaknya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Fitijaratin dalam dagangan, laha kepunyaan Khadijah, qabla ayatazawwajaha, qabla
sebelum ayatazawwaja ayatazawwaja menikahi siapa Rasulullah akan Khadijah. Qabla sebelum ayatazawwajaha menikahi siapa Kanjeng Nabi ayatazawwaja menikahi siapa qabla sebelum ayatazawwaja menikahi siapa Kanjeng Nabi akan Sayyidah Khadijah. Falamma qadima ketika Kanjeng Nabi datang, falamma qadima ketika datang siapa Kanjeng Nabi, falamma ketika qadima datang siapa Kanjeng Nabi, falamma ketika qadima datang siapa Kanjeng Nabi, Asyam akan negeri Syam, nazala mampir siapa Kanjeng Nabi, nazala mampir siapa Kanjeng Nabi, tahta dhilli syajaratin di bawah bayangan pohon. Tahta dhilli syajaratin di bawah bayangan pohon. Tahta dhilli syajaratin di bawah bayangan pohon. Qoriban halnya dekat min sauma'ati rohibin dari bersemedinya pendeta. Min sauma'ati rohibin dari tempat bersemedinya pendeta. Min sauma'ati rohibin dari bersemedinya pendeta. Faqala maka telah berkata siapa ar-rohibu seorang pendeta tersebut, ar-rohibu siapa pendeta, ma apa-apa nazala yang mampir atau yang berhenti atau beristirahat, nazala apa-apa nazala yang beristirahat tahta hadhihi syajarati di bawah pohon ini. Ini tuh mak nafi, bukan mak yang artinya apa, tapi mak yang artinya tidak. Ma nazala tidaklah yang istirahat, ya. Ma nazala tidaklah yang istirahat tahta hadhihi syajarati di bawah pohon ini, tahta hadhihi syajarati di bawah pohon ini, qattu sama sekali, illa kecuali nabiyun seorang nabi, illa kecuali nabiyun seorang nabi. Wakana dan ada siapa Maisarah tadi, gulamu Khadijah, beliau ini budaknya Sayyidah Khadijah. Apa katanya? Yaqulu Maisarah katakan, idza kanatil hajirati, idza apabila kanat ada apa al-hajiratu di tengah hari ini. Tengah hari, hajirah itu artinya tuh siang lah, siang. Idza kanat apabila ada apa al-hajiratu siang-siang ini gitu. Siang, apabila ada siang, washtadda dan sangat apa al-khurru panas. Idza apabila kanat ada apa al-hajiratu siang, washtadda dan sangat apa al-hurru panas. Nazala turun siapa yang turun malaka ni dua malaikat. Minasama'i dari langit, angzuru melihat siapa saya, ini katanya Maisarah ya. Maisarah katakan angzuru melihat siapa saya, huma akan kedua malaikat tersebut, yudhillanihi menaungi, yudhillani menaungi kedua malaikat tersebut akan Kanjeng Nabi.
yudhillani menaungi kedua malaikat tersebut akan kanjeng Nabi. Walamma dan ketika roja'a pulang siapa kanjeng Nabi, roja'a pulang siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min safarihi dari perjalanannya dari negeri Syam ya, pulang dari negeri Syam. Min safarihi dari perjalanannya kanjeng Nabi, min safarihi dari perjalanannya kanjeng Nabi, zalika itu semua ya, perjalanan beliau ke negeri Syam untuk kedua kalinya itu, maksudnya ke situ. Tazawwaja menikah siapa kanjeng Nabi, Khadijah akan Sayyidah Khadijah bintah Khuwailidin menikah Sayyidah Khadijah dengan menikah siapa kanjeng Nabi dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Wa umruhu dan umurnya kanjeng Nabi, wa umruhu dan adapun umurnya kanjeng Nabi itu khamsun 5 wa ishruna 20. Berarti umurnya 25. 25 apanya sanatan tahunnya. Wa syahroni lebih 2 bulan. Wa syahroni dan 2 bulan. Wa asyratu ayyamin dan 10 hari. Waqila dan dikatakan ghairu dzalika pendapat selain itu. Waqila dan dikatakan ghairu dzalika pendapat selain itu. Walamma dan ketika balago sampai siapa kanjeng Nabi, balago sampai siapa kanjeng Nabi, walamma balago dan ketika sampai siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan akan 5 wasalasina dan 30 apanya khamsan wasalasin kan 35 ya, 35 apanya sanatan tahunnya. Syahida menyaksikan siapa kanjeng Nabi, bunyan al-Ka'bati akan pembangunan Ka'bah. Bunyan al-Ka'bati akan pembangunan Ka'bah. Wawa doa dan meletakkan siapa kanjeng Nabi, al-hajara akan batu al-aswada yang hitam. Al-hajara dan wawa doa dan meletakkan siapa kanjeng Nabi al-hajara akan batu al-aswada yang hitam biadihi dengan tangannya kanjeng Nabi, Waduh, ngartinya aja udah setengah jam ini, apalagi penjelasannya. Singkat-singkat aja ya. Bismillah. Nasy'atuhu sallallahu alaihi wasallam ini awal mula cerita kehidupan kanjeng Nabi ya, kehidupan umur-umur dewasa beliau. Bukan begitu. Ini menceritakan tentang kehidupan beliau, sedikit kehidupan beliau. Wa tuwfiya Abu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamlun. Lihat teksnya ya biar paham, ini agak susah nih dipahami ini. Wa tuwfiya Abu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamlun. Jadi ketika Sayyidina Abdullah bapaknya ini wafat, beliau ini kanjeng Nabi masih dalam kandungan. Wakila walahu syahrani. Nah, lalu ada yang berpendapat ketika itu beliau ini di kandungan ini 2 bulan gitu. Ketika beliau dalam kandungan selama 2 bulan barulah Sayyidina Abdullah ini meninggal. Ada yang bilang begitu. Jadi ada yang pertama, ada yang bilang ketika Sayyidina Muhammad lahir terus Sayyidina Abdullah meninggal. Terus juga ada yang mengatakan ketika Sayyidina Muhammad dalam kandungan selama 2 bulan barulah Sayyidina Abdullah meninggal. Kemudian ada juga yang mengatakan wakila sab'atun. Kemudian ada yang mengatakan juga ketika kanjeng Nabi 7 bulan dalam kandungan. Jadi pertama ada yang bilang ada yang bilang kanjeng Nabi lahir lalu ayahnya Sayyidina Abdullah wafat. Kemudian ada yang bilang
ketika Kanjeng Nabi dalam kandungan 2 bulan baru ayahnya wafat. Ada juga yang bilang ketika Kanjeng Nabi 7 bulan dalam kandungan lalu Sayyidina Abdullah wafat. Wakila mata abuhu walahu sama niyatun wa isyruna syahron. Lalu ada juga yang berpendapat bahwasanya Sayyidina Abdullah ini, ayahnya Kanjeng Nabi ini, wafat ketika Nabi ini berumur 28 bulan. 28 bulan berarti berapa tahun itu? 24. Kalau 24 bulan kan 2 tahun, 24, 25, 26, 27, 28. Berarti 2 tahun lebih 4 bulan. Jadi ada yang mengatakan juga ketika Kanjeng Nabi berumur 2 tahun lebih 4 bulan barulah Sayyidina Abdullah ayahnya ini meninggal. Wa matat ummuhu wa huwa ibnu arba'i sinin. Lalu Sayyidah Aminah ini meninggalkan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi berumur 4 tahun. Sayyidah Aminah meninggalkan Kanjeng Nabi. Sayyidah Aminah wafat ketika Nabi berumur 4 tahun. Wakila Siti Sanawatin, juga ada yang berpendapat bahwasanya Sayyidah Aminah ini wafat ketika Kanjeng Nabi berumur 6 tahun. Lalu setelah Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah wafat, wakafalahu sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muthalib. Lalu beliau dirawat, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kedua orang tuanya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Falamma balagha samani sinina wa syahraini wa asyrata ayyam tuwfiya jadduhu Abdul Muthalib fawaliyahu ammuhu Abu Thalib. Jadi ketika Kanjeng Nabi berumur 28 tahun, 28 tahun, bukan. Iya, 28 tahun lebih 2 bulan, 28 tahun 2 bulan 10 hari. Ya, jadi ketika di sini tulisannya begitu. Jadi ketika Sayyidina wa Maulana Muhammad ini berumur 20, ini bukan 20 tahun ini. 8 tahun, maaf, 8 tahun. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun lebih 2 bulan lebih 10 hari, 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakeknya ini wafat. Sayyidina Abdul Muthalib ini kakeknya wafat, lalu berganti yang ngasuhnya itu Abu Thalib. Ya. Jadi ketika Sayyidina Muhammad berumur 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakeknya Abdul Muthalib wafat, lalu digantikan yang asuh beliau itu yang asuh Abu Thalib. Walamma balagos natai asyrata sanatan wa syahrani wa asyrata ayyam. Lalu ketika Kanjeng Nabi berusia 12 tahun 2 bulan 10 hari, ketika Kanjeng Nabi berusia 12 tahun 2 bulan lebih 10 hari, kharaja ma'a ammihi Abi Thalibin ila Syam, falamma balagha busra ra'ahu bahiratar rahib. Ketika beliau berumur 12 tahun 2 bulan 10 hari, beliau keluar bersama pamannya Abu Thalib pergi ke Syam, pergi ke negeri Syam. Lalu ketika beliau sampai Busra, belum nyampe Syam berarti ya, sampai daerah Busra, ada seorang pendeta yang bernama Buhairah melihat. Buhairah ini melihat Kanjeng Nabi. Fa'arafahu bisifatihi faja'ahu wa akhadha biyadihi. Lalu seorang rahib, seorang pendeta itu melihat Kanjeng Nabi, ia mengenal dengan sifat-sifat yang ada dalam Kanjeng Nabi. Wah, ini anak ini sifat-sifatnya kayak kenal. Kemudian si rahib itu, pendeta yang bernama Bahira itu mendatangi Kanjeng Nabi, memegang tangannya, dan ia katakan, Bahira itu berkata,
sambil memegang tangan Kanjeng Nabi, hadza rasul rabbil alamin yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Ini adalah utusan Tuhan semesta alam yang Allah turunkan, yang Allah utus untuk memberi rahmat kepada seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Innakum hina akbaltum minal aqabati lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa linabiyyin. Katanya pendeta ini katakan kepada orang-orang yang hadir, kalian ini kalau kalian perhatikan, ketika beliau lewat ada ranting-ranting atau pohon atau batu-batu yang ada, itu mereka semua menyingkir. Mereka semua menyingkir, batu-batu, pohon semuanya menyingkir. Dan batu-batu dan pohon ini semuanya dalam keadaan sujud. Ini dalam artian secara ini ya. Bukan berarti pohonnya bengkok, terus batunya juga bengkok bentuk kayak orang sujud, bukan. Tapi ini diartikan secara maknawi aja, secara tidak kasat mata. Jadi pohon-pohon dan bebatuan itu ketika Nabi lewat itu mereka menyingkir dan mereka menyembah saja, dan mereka menyembah. Lalu katanya kata pendeta Buhairo ini, tidaklah batu dan pohon menyembah bersujud kecuali ia seorang Nabi. Masya Allah. Jadi ketika Nabi lewat, semuanya menyingkir. Apapun ranting-ranting, batu, dedaunan semuanya menyingkir. Dan batu-batu dan pohon-pohon itu menyembah ke beliau. Bukan secara zahir ya, bukan secara kasat mata. Hanya orang tertentu yang bisa melihat isyarat-isyarat ini. Wa inna najiduhu fi kutubina mausufan wa inda man taqaddamana ma'rufan. Lalu katanya Buhairo ini, sifat-sifat yang seperti ini kita telah temukan di kitab-kitab kita. Dan orang-orang sebelum kita pun sudah mengetahuinya, bahwa akan datang nanti ciri-cirinya seperti ini, bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Tsumma qala li Abi Thalibin. Nah, pendeta Buhairo ini bilang ke Abu Thalib. Apa katanya Buhairo kepada Abu Thalib? La in qadim tabihi Syam la yaqtulannahul yahud faraddahu khaufan alaihi minhum. Jika engkau datang ke negeri Syam, soalnya ini kan masih di Busra ini, belum ke Syam, belum nyampe Syam, belum. Buhairo ini katakan, kalau nanti kamu pergi ke Syam, itu orang-orang Yahudi itu, mereka semua berebutan ingin membunuh anak ini. Karena tanda-tandanya sudah jelas di kitab-kitab kita ini ada. Orang-orang Yahudi ini nanti akan berebutan membunuh Kanjeng Nabi. Faraddahu khaufan alaihi minhum. Karena orang-orang Yahudi ini takut suatu saat nanti orang inilah yang akan membasmi habis gitu. Jadi orang-orang Yahudi itu mengerti tentang kitab-kitab itu, sangat mengerti, dan mereka akan membunuh Kanjeng Nabi kalau Kanjeng Nabi pergi ke Syam. Alasannya karena orang Yahudi itu takut suatu saat nanti akan ada kejadian. Akhirnya balik lagi lah. Akhirnya Abu Thalib membawa kembali Sayyidina Muhammad SAW. Karena ditakutkan nanti orang-orang Yahudi akan membunuhnya jika pergi ke Syam. Seperti itu. Jadi Abu Thalib ini menuruti apa yang dikatakan seorang pendeta Buhairo ini. Rahib, pendeta. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam maratan saniyatan ila Syami ma'a Maisarata ghulami Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah beberapa tahun beliau sudah jadi pedagang. Beliau pergi lagi ke negeri Syam. Tapi sekarang ini perginya itu bersama budaknya Sayyidah Khadijah.
siapa budaknya, yaitu Maisarah. Jadi Nabi pergi kedua kalinya untuk pergi ke Syam bersama yang sekarang ini bersama Maisarah budaknya Khadijah. Fitijaratin laha qabla ayatazawajaha. Jadi sebelum Sayyidina Muhammad menikahi Sayyidina Khadijah, beliau pergi ke Syam bersama bersama Maisarah, budaknya Sayyidina Khadijah. Falamma qadima Syam, maka ketika Kanjeng Nabi sampai Syam, nazala tahta dhilli syajaratin qariban min sauma'ati rahib. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau ini beristirahat di bawah pohon. Beliau beristirahat di bawah pohon, di mana pohon itu dekat dengan tempat bersemedinya rohib, pendeta. Jadi beliau datang untuk kedua kalinya ke negeri Syam, lalu beliau beristirahat di bawah pohon, di mana pohon itu melindungi beliau dari terik matahari ya. Dan pohon itu dekat dengan tempat bersemedinya seorang rohib, seorang pendeta. Faqala rahib ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu illa nabiyyun. Lalu rohib itu katakan, tidaklah seseorang yang beristirahat di pohon ini kecuali ia seorang nabi. Jadi rohib-rohib dulu ini hebat-hebat sekali ya. Makanya nih rohib-rohib seperti Buhaira, orang-orang Nasrani seperti ini masuk surga nanti. Jadi orang yang masuk surga itu, ini dalil bahwasanya orang yang masuk surga itu bukan orang Islam doang gitu. Orang Nasrani tempok dulu juga masuk. Jadi katanya rohib tadi, mana zala tahta hadhihi syajarah qattu illa nabi. Tidaklah orang yang beristirahat di bawah pohon ini kecuali ia seorang nabi. Wa kana Maisaratu yaqul idza kanatil hajratu washtaddal har nazala malakani minas sama'i anzuruhuma yudhillanihi. Lalu ketika mendengar kata-kata dari rohib tersebut, Maisarah juga mengatakan, di siang hari ini katanya, di mana suasananya sangat panas seperti ini, saya melihat, kata Maisarah ini di siang hari ini di mana suasananya ini benar-benar panas, saya melihat dua malaikat turun dari langit. Dua malaikat ini menaungi Kanjeng Nabi. Dua malaikat ini menaungi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu sendiri di antara keistimewaan beliau itu nggak pernah kepanasan karena selalu diiringi awan-awan di atas. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar katakan, ya Rasulullah, mengapa awan-awan yang di atas itu selalu mengikutimu? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ketahuilah wahai Sayyidina Abu Bakar, jika awan itu tidak menutupiku, niscaya matahari itu akan malu karena cahayaku lebih besar daripada cahaya matahari. Masya Allah. Itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Jadi kenapa alasan, bukan Nabi takut kepanasan, bukan Nabi takut kulitnya hitam, bukan. Jadi awan-awan itu menaungi Kanjeng Nabi itu karena jika awan itu tidak menaungi Kanjeng Nabi dan matahari langsung bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad, cahayanya itu akan kalah. Cahayanya akan kalah, matahari akan malu berbenturan dengan cahayanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma raja'a sallallahu alaihi wasallam min safarihi dzalik. Lalu Kanjeng Nabi pulang dari Syam. Tazawwaja Khadijah bint Khuwailid, beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa umruhu 25 sanatan wa syahrani wa asyratu ayyam wa qila ghairu dzalik. Beliau pulang dari Syam, beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Kala itu beliau berumur 25 tahun, 2 bulan, 10 hari. Dan juga ada yang mengatakan ada yang mengatakan umurnya bukan 25 tapi umur-umur yang lain.
Ya, ada pendapat yang lain maksudnya begitu. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina sanatan syahida bunyanal ka'bah wa wada al hajar al aswad biyadihi. Dan ketika umur Kanjeng Nabi mencapai umur 35 tahun, alhamdulillah beliau menyaksikan pembangunan Ka'bah. Jadi kalau di Tahdzib Sirah Ibnu Hisham itu ada penjelasan bahwasannya ada pedagang Romawi, ada ombak besar. Ombak besar itu datang ke Jeddah di daerah Mekah itu. Dan ombak besar itu membawa perahu. Perahu besar. Perahu itu memilik pedagang Romawi. Dan dari perahu itulah dibikin bahan, di mana bahan-bahan dari perahu itu dibikin untuk bikin Ka'bah. Karena Ka'bah waktu itu hanya bebatuan yang ditumpuk-tumpuk doang gitu. Nggak ada plaster-plasteran, nggak ada semen-semennya segala macam. Cuman batu-batu yang ditumpuk doang. Akhirnya dibangunlah kembali oleh orang-orang Arab. Ya, itu ceritanya panjang lah, kalau diceritain bisa berjam-jam. Lalu singkatnya, ketika beliau menyaksikan pembangunan Ka'bah, beliaulah yang meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya sendiri. Jadi ada 4 sisi, masing-masing sisi itu dipegang oleh suku yang berbeda. Ada suku ini, suku itu. Kemudian setelah dekat Ka'bah, beliaulah yang meletakkan langsung Hajar Aswad tersebut. Radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah lanjut bi satuhu sallallahu alaihi wasallam.